lewat terima kasih Tuhan Nabi Anda kami terjani matahari betina gunung menyanyi bertambah indahnya. Nah dan Tuhan berkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tapi adik-adik di rumah sehat-sehat aja kan? Nah adik-adik, puji Tuhan banget ya, kita semua masih diberi kesehatan sama Tuhan. Kakak mau ingetin nih adik-adik, biar adik-adik nggak lupa, biar adik-adik tetap sehat di rumah. Jadi ingat ya adik-adik, adik-adik di rumah aja, jangan kemana-mana. Terus makan yang bergizi, istirahat teratur, jangan lupa juga cuci tangan. Tapi jangan salah-salah ya cuci tangannya, harus sampai bersih semua. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya sama kakak? Kakak ini biasanya ngajar di kelas Batita. Jadi buat anak-anak Batita pasti masih inget lah sama kakak. Siapa coba? Iya bener, Kak Dea. Sekarang Kak Dea mau ajak adik-adik buat siap-siap. Siap-siap buat ibadah sekolah minggu. Ayo kita cepet-cepet, udah mau mulai. Buat yang masih tiduran, nonton TV, atau baru bangun, ayo kita cepet mandi, ganti baju yang rapi, dan duduk manis. Oh iya, jangan lupa juga ya, ajak mama papa buat ibadah sama kita. Oke, kalau gitu, selamat beribadah. Adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah lagi nih. Meskipun lewat online, tapi kita harus tetap sukacita, tetap semangat, oke? Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk ibadah? Jangan lupa ya, pakai baju yang rapi. Lalu duduk yang manis sama papa mama. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu buah lagu. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama ya. Yuk, yuk, yuk. Di hatiku adalah sukacita, di
Nah, adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah kita berdoa bersama yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kami masih bisa beribadah meskipun lewat online. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Tentang apa ya? Tentang apa? Oh iya, Tuhan Yesus berpesan pada murid-murid supaya memberitakan Injil ke seluruh dunia dan memberitakan kebaikan tentang Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga berpesan bahwa Tuhan Yesus berjanji akan terus menyertai sampai akhir zaman. Begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada kita untuk memberitakan kebaikan. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita semua, adik-adik dan kakak, sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Nah, adik-adik, saat ini kita juga mau belajar lagi nih dari tokoh Alkitab yang lain. Adik-adik siap ya mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, lalu mendengarkan dengan baik, oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama yuk. Yuk kita bernyanyi bersama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, supaya kita dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus beri hikmat pada kita semua, oke? Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami semua supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan melaksanakan firman-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Suara apa itu tadi? Waduh, kayak ada yang ndak beres ini. Itu kayak suara ceritanya Cici malah.
Aduh, ada apa ini? Sebentar ya teman-teman, tak lihat dulu. Ada apa ini? Jabang bayi. Mobilnya kacanya remuk. Aduh, ini ketiban apa ini? Aduh. Kok bisa hancur gini mobilnya? Wih, lah Ci, kamu kenapa Ci? Kok kamu, tanganmu kenapa itu? Kok bebetan perban itu kenapa? Aduh, nggak apa-apa, Bapak Blangkon. Aduh, Gak apa-apa, waduh. Kenapa kamu? cuma lecet sedikit kok, Pak Blangkon. Aduh, Lecet sedikit kok babak belur kayak gitu. Ini lantainya basah semua. Ini mesti anu ya, kamu tadi nyuci mobil ya, naik ke atas, kepleset, terus jatuh, kena kacanya pecah toh? Ya enggak? tapi aku nggak sengaja, Pak Blangkon. Kamu itu kenapa kamu kok mainan air sampai jatuh gitu, kenapa? Maksudnya mau bantuin Pak Blangkon nyuci mobil, tapi aku tadi nggak hati-hati, Pak Blangkon. Aduh, Sakit tanganmu? lumayan sakit ya, Pak Blangkon. Aduh, Makanya hati-hati. Pak Blangkon nggak ngelarang kamu nyuci mobil kok, tapi hati-hati. Nah sekarang kalau kayak gini gimana? Bukan cuma sayang-sayang mobilnya, tapi tanganmu. Kalau kesakitan gini, nanti kalau papa mama tahu, Pak Blangkon jadi dimarahin juga ini. Pak Blangkon, Papa Mama jangan sampai tahu ya. Nanti pasti dia marah banget kalau tahu mobilnya kacanya pecah, Pak Blangkon. Loh, kalau mama papa ndak tahu, emangnya Tuhan ndak tahu apa yang kamu lakukan? Ya sudah, ndak apa-apa, ngaku aja. Kalau kamu ndak ngaku malah nanti kamu salah, kamu bikin dosa itu nanti sama Tuhan karena berbohong. Tapi kan Tuhan di atas sana, Pak Blangkon. Dia kan enggak bisa ngomong sama papa mama tuh. Cici, Tuhan itu ada di mana-mana, Ci. Ya dia itu ngelihat kamu jatuh tadi. Sekarang ini juga dia sama papa mama. Ya nanti mesti entah gimana caranya papa mama ya bisa tahu. Kalau Tuhan nanti berkehendak, ya bisa aja Tuhan tahu. Dan lagi pula kalau Tuhan nggak tahu kan, maksud Pak Blangkon, kalau papa mama nggak tahu kan, Tuhan tetap tahu, Ci. Jangan kayak gitulah. Ya asal Pak Blangkon nggak kasih tahu siapa-siapa, papa mama juga nggak tahu kok. Jangan gitu ya. Tuhan itu
ke surga menjadi Tuhan, dan dia itu di sana itu mengetahui segala-galanya, dan dia juga bukan cuma di sana tapi juga bersama kita semua. Dia ada di mana-mana jadinya. Maksud Pak Blangkon gimana sih? Itu loh, Pak Blangkon jadi ingat cerita sambungannya itu. Tahu kan? Kayak gimana Pak Blangkon? Nah, gini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, lalu ada lanjutannya, Ci. Nah, dengarkan ya. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah, Ci, sekarang kamu tahu kan, Tuhan Yesus itu pergi, dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada para murid-muridnya untuk bersaksi, untuk menjadi orang-orang yang baik. Dan tadi ada dua orang yang kasih tahu, kamu jangan bengong aja, kerjakan apa yang dikasih tahu Tuhan, karena nanti dia akan kembali, dia bersama dengan kita, dia menyertai kita. Nah, sekarang kalau Cici melakukan yang tidak baik, ya Tuhan juga tahu. Makanya sekarang lebih baik Cici sudah minta ampun sama Tuhan kalau bersalah. Besok Cici nggak usah nakal lagi. Kalau mau nyuci mobil bareng Pak Blangkon, jadi ada yang ngawasi. Terus jangan bohong sama papa mama, ya. Itu nanti malah Tuhan kan melihat, Tuhan naik ke surga, dia tahu apa yang kita kerjakan semua, ya. Tuhan ada di mana-mana sekarang. Jadi kamu sudahlah, jangan berbohong, ya. Iya Pak Blangkon. Tapi nanti kalau dimarahi gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, kamu salah kok. Ya, asal kamu jangan berbuat salah lagi ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya Pak Blangkon.
nanti tanganku dua-duanya diperban, aku bingung. Nah iya makanya. Nah kamu ini. Ya sudah. Sekarang gimana itu tangannya? Mau ke dokter nggak? Nggak tahu, ini nggak apa-apa sih Pak Blangkon. Tapi aku sakit ini Pak Blangkon. Ya udah sana. Jangan nakal lagi ya. Udah pamit sama teman-teman. Teman-teman, aku pamit dulu ya. Aku tahu kalau Tuhan itu ada di mana-mana, jadi percuma kalau aku bohong. Papa mamaku nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan sudah naik di surga, Dia melihat kita semua. Dan juga Tuhan sudah naik ke surga, sudah ada bersama-sama kita juga di dalam setiap hati kita. Jadi ya sudahlah, aku percaya Tuhan ada di mana-mana, jadi aku nggak mau bohong. Ya, nanti kalau dimarahin papa mama ya sudah nggak apa-apa, tapi aku akan hati-hati lagi lain kali. Nah begitu. Ya sudah ya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Yuk semuanya, dadah. Adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Iya, Cici tadinya mau bantuin cuci mobil, tapi nggak taunya dia malah kepleset. Lalu kaca mobilnya pecah. Cici bilang sama Pak Blangkon, Pak Blangkon, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi Pak Blangkon bilang, Cici, Tuhan tahu loh. Cici malah bilang apa? Pak Blangkon, Tuhan kan ada di atas. Tuhan nggak tahu. Sampai akhirnya Pak Blangkon cerita bahwa ternyata meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tetap melihat perbuatan kita semua, baik yang jahat maupun yang baik. Jadi adik-adik juga harus percaya, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus sudah di atas, sudah di surga, tapi Tuhan Yesus bisa melihat kita semua. Melihat adik-adik yang sedih, melihat adik-adik yang susah, yang senang. Nah, kita mau percaya, kita mau bertekad hari ini. Tekad kita hari ini adalah, aku percaya Tuhan ada di mana-mana. Sekali lagi ya, aku percaya Tuhan ada di mana-mana. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dibagi dengan 4 cara. Cara yang pertama adalah persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulisi tanggal hari ini ya. Yang kedua, persembahan bisa dikumpulkan bersama papa dan mama, kemudian ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, persembahan bisa melalui aplikasi, yaitu OVO. Link aja Gojek, Dana ke kode QRIS. Lalu yang terakhir, yang keempat, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja. Begitu ya adik-adik? Nah, kita mau angkat satu pujian untuk mengiringi persembahan kita. Beri syukur, beri syukur. Yuk kita bernyanyi bersama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya pun menjadi
diajak untuk berdoa bersama. Berdoa untuk bangsa dan negara, gereja kita, lalu teman-teman kita juga yang di rumah dan keluarga kita. Yuk, kita mau satukan hati, kita berdoa bersama ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna dengan baik. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan dari segala macam virus, terutama virus corona Tuhan. Tuhan sembuhkan pasien-pasien yang terjangkit virus corona dan Tuhan pulihkan kembali Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Gatot Subroto. Kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama kembali. Pulihkanlah negeri kami sehingga kami dapat beribadah kembali Tuhan bersama di gereja-Mu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang melimpah di dalam keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum ibadah ditutup, masih tetap semangat kan? Yuk, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi nih sebelum ditutup. Yuk, bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama ya. Yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa.
Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Kakak berpesan, adik-adik tetap di rumah ya. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, lalu bantu mama papa. Dan tetap belajar juga di rumah. Oh iya, jangan lupa ya, tekad hari ini. Oke, tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah.